Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Bersama dengan saya, Bu Vinda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan dengan kompetensi dasarnya, yakni 3.3 menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Pada video yang ini kita akan bahas tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya atau pengertiannya, kita lihat contoh berikut ini. Contoh kaidah penjumlahan. Contoh 1. Andi memiliki 6 kemeja dan 5 kaos. Pada saat akan bepergian, Andi memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang dimilikinya. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Andi? Nah, Andi ini akan memakai salah satu kemeja atau kaos. Jadi, ada berapa pilihan yang bisa dibuat Andi? Nah, karena dia memiliki 6 kemeja dan 5 kaos, jadi kita jumlahkan. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi Andi memiliki 11 cara untuk memilih. Dia bisa memakai kemeja yang pertama, kemeja kedua, sampai kemeja ke-6, atau kaos yang pertama, kaos yang kedua, kaos yang ketiga, sampai kaos yang ke-5. Jadi dia memiliki 11 pilihan. Jadi dinamakan Andi memiliki 11 cara untuk memilih. Contoh yang kedua, Iman memiliki 3 jenis sepeda, 2 jenis motor, dan 2 mobil. Jika Iman ingin bepergian, ada berapa cara Iman menggunakan kendaraan yang terdapat di rumahnya? Ini adalah masalah tentang dengan apa Iman akan bepergian. Karena itu, Iman harus memilih salah satu dari kendaraan yang dimilikinya. Ya, bisa sepeda yang pertama, sepeda kedua, sepeda ketiga, atau motor yang pertama, motor yang kedua, atau mobil yang pertama, mobil yang kedua. Jadi ada berapa cara Iman dapat memilih, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 2, yaitu ada 7. Jadi Iman memiliki 7 cara menggunakan kendaraan yang dimiliki. Nah, kaidah perkalian di sini, contoh yang pertama, Ari memiliki 3 jenis baju yang berbeda, 2 jenis celana yang berbeda, dan 2 pasang sepatu berbeda. Ada berapa pasang baju, celana, dan sepatu yang berbeda yang dapat dipakai oleh Ari? Jadi di sini Ari bisa memakai baju, celana, atau sepatu sekaligus dalam satu waktu, ya. Berbeda dengan kaidah penjumlahan tadi. Nah, untuk baju kita akan simbolkan dengan B. Untuk celana C, untuk sepatu S. Nah, di sini kita menggunakan 2 cara. Bisa dengan cara mendaftarkan semuanya, bisa dengan cara nanti yang secara cepat. Nah, untuk cara yang mendaftarkan, didaftar semua bajunya, kita namai B1, B2, B3. Nah, baju 1 ini dipasangkan dengan celana. Celananya ada 2.
berarti kita pasangkan celananya ada 2, jadi kita pasangkan B1 nya dengan celana 1, celana 2. Baju kedua juga sama, kita pasangkan dengan celana 1, celana 2. Baju ketiga juga kita pasangkan celana 1, celana 2. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan sepatu. Sepatunya ada 2 pasang, berarti kita pasangkan dengan S1 S2. Jadi B1 C1 kita pasangkan dengan S1 S2. B1 C2 juga sama, kita pasangkan dengan sepatu 1, sepatu 2. Dan seterusnya. Jadi hasil yang pertama ini baju 1 dengan celana 1 dengan sepatu 1, yang kedua baju 1 celana 1 dengan sepatu 2. Nah, dan seterusnya. Di sini berapa jumlahnya? Yaitu 12 cara. 12 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cara. Nah, di sini kita bisa buat cara cepatnya dengan kaidah perkalian. Karena bajunya ada 3, celananya ada 2, sepatunya ada 2. Jadi totalnya ada 12 cara. Jadi ada 12 pasang baju, celana, sepatu yang dapat dipakai Ari. Contoh yang kedua dari kaidah perkalian. Diberikan angka-angka 1, 2, 3. Tentukan banyak susunan. Yang A, bilangan yang terdiri dari 2 angka. Pengulangan angka diperbolehkan. Maksudnya pengulangan angka diperbolehkan karena dipilih 2 angka, berarti angkanya angka puluhan ya. Nah, pengulangan angka diperbolehkan. Maka di sini kalau kita puluhannya 1, satuannya 1 boleh. Puluhannya 2, satuannya 2 juga boleh. Puluhannya 3, satuannya 3 juga boleh. Ini untuk pengulangan angka diperbolehkan. Kalau yang B, bilangan yang terdiri dari 2 angka, pengulangan angka tidak diperbolehkan. Jadi untuk 11, 22, 33 ini tidak boleh. Nah, cara yang pertama kita mendaftar bilangannya. Nah, di sini ada angka untuk puluhan, ada angka untuk satuan. Puluhannya kita pakai angka 1, 2, 3. Nah, ini untuk A, karena A diperbolehkan untuk yang pengulangan, berarti kita pasangkan dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi totalnya di sini ada 9 cara. Nah, untuk lebih gampangnya, cara singkatnya kita buat kotak, yaitu kotak pertama untuk yang puluhan, kotak yang ketiga untuk satuan. Ini cara yang kedua ya. Nah, karena banyak angka puluhan yang bisa dimasukkan adalah 3 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3. Satuannya juga sama, karena di sini pengulangan diperbolehkan, berarti angkanya tidak berkurang. Jadi tetap ada 3 angka. 3 kali 3 yaitu 9. Untuk yang B, di sini ada angka puluhan dan angka satuan. Angka puluhannya kita pakai angka 1, 2, 3. Nah, angka satuan karena di sini 1
22, 33 itu tidak boleh, maka untuk yang puluhan 1 di sini hanya tersisa 2, 3. Untuk puluhannya 2, yang tersisa 1, 3. Untuk puluhannya 3, yang tersisa 1, 2. Nah, jadi angkanya yang bisa dibentuk adalah 12, 13, 21, 23, 31, 32. Totalnya ada 6 cara. Nah, untuk lebih cepatnya kita pakai kotak seperti tadi. Kotak yang pertama untuk yang puluhan, kotak yang kedua untuk yang satuan. Nah, kotak puluhan yang bisa dimasukkan di sini ada 3 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3. Kotak satuannya di sini berkurang karena 1 angka sudah dipakai di angka puluhan. Berarti sisa angka yang bisa dipakai banyaknya adalah 2 angka. Nah, 2 ini bukan angka 1 dan 2, bukan, tapi banyaknya. Banyak angka yang belum dipilih jadi angka puluhan. Jadi di sini totalnya 3 kali 2 yaitu 6 cara. Yang contoh 3. Diberikan angka-angka 1, 2, 4, 6, dan 7. Tentukan banyak susunan. Yang pertama, bilangan yang terdiri dari 3 angka. Pengulangan angka tidak diperbolehkan. Yang B, bilangan yang terdiri dari 3 angka, pengulangan angka diperbolehkan. Nah, pengulangan angka diperbolehkan berarti karena di sini dipilih 3 angka, kita buat 3 kotak ya. Kita bisa memilih, misalkan kita pilih angka 1. Karena pengulangan boleh, berarti angka 1, 1, 1 boleh. 2, 2, 2 juga boleh. Untuk yang B ya. Untuk yang A, untuk yang A 1, 1, 1 ini tidak boleh. Nah, kita langsung pakai cara yang cepat. Kita buat kotak, karena ada 3 angka, kita buat 3. Jadi yang angka pertama dibuat sebagai ratusan, angka yang kedua puluhan, angka yang ketiga satuan. Nah, jadi angka-angka kita masukkan ke kotak-kotak ya. Kotak yang pertama ini ratusan, kotak yang kedua puluhan, kotak yang ketiga satuan. Untuk antara ratusan, di sini ada angka yang tersedia 1, 2, 4, 6, 7. Banyaknya ada 5 angka. Jadi angka ratusan kita bisa masukkan semuanya, yaitu ada 5 angka banyaknya. Yang puluhan dan satuan gimana? Nah, karena pengulangan angka tidak diperbolehkan, maka puluhan ini tinggal 5 dikurangi 1. Sisanya ada 4 angka. 4 angka ini apa saja? Nah, kita tidak menghitung apa saja angkanya ya. Yang penting sisa angkanya, sisa banyak angkanya. Nah, untuk yang satuan, karena sudah berkurang 1, untuk yang puluhan berarti satuannya ini 4 dikurangi 1, sisanya ada 3. Jadi totalnya 5 kali 4 dikali 3, yaitu 60 susunan angka atau bilangan. Yang B, di sini pengulangan angka diperbolehkan. Kita buat seperti tadi. Nah, angka ratusan di sini kita masukkan 5 angka, semuanya kita masukkan. Selanjutnya puluhan, karena pengulangan boleh, berarti
tidak berkurang, tetap 5. Satuan juga sama, tidak berkurang, jadi tetap 5. Totalnya 5 kali 5 kali 5 yaitu 125 susunan angka. Nah, jadi bisa disimpulkan dari contoh-contoh tadi bahwa kaidah penjumlahan yaitu terdapat n kejadian yang saling lepas, tidak saling bergantung satu sama lain ya. Di antaranya K1 adalah banyak cara pada kejadian pertama, K2 adalah banyak cara pada kejadian kedua, dan seterusnya sampai Kn adalah banyak cara pada kejadian ke N. Maka banyak cara untuk N kejadian secara keseluruhan yaitu K1, K2, K3 ditambah sampai Kn. Nah, catatannya yaitu kejadian untuk yang penjumlahan ini, kejadiannya tidak sekaligus atau pilih salah satu. Seperti contohnya tadi, pemilihan baju, kemeja atau kaos ya. Pemilihan kendaraan, sepeda atau sepeda motor atau mobil. Nah, tanda yang kedua menggunakan kata penghubung atau. Untuk kaidah perkalian, terdapat suatu kejadian yang dapat terjadi melalui tahapan yang berurutan. Nah, di sini untuk yang perkalian kejadiannya itu bertahap. Ya, bertahap, tidak seperti yang penjumlahan itu saling lepas. Kalau yang perkalian harus bertahap, ada tahapannya. Jadi tahap pertama terdapat K1 cara berbeda. Tahap kedua terdapat K2 cara berbeda sampai tahap ke N dapat terjadi Kn cara berbeda. Banyak cara untuk N kejadian secara keseluruhan adalah K1 dikali K2 dikali K3 sampai Kn. Nah, catatannya untuk perkaliannya ini kejadian yang sekaligus dapat terjadi. Jadi pemilihan tadi contohnya yaitu pemilihan baju, celana, sepatu. Jadi baju, celana, sepatu itu bisa digunakan sekaligus ya. Kemudian angka ratusan, puluhan, satuan. Ini semuanya terjadi sekaligus. Nah, catatan yang kedua menggunakan kata penghubung dan. Selanjutnya yaitu latihan soal 1. Kota A dan kota B dihubungkan dengan 3 jalur bus dan 2 jalur kereta api. Sedangkan kota B ke kota C dihubungkan dengan 5 jalur bus dan 3 jalur kereta api. Tentukan banyak cara seseorang dapat bepergian dari A, dari kota A ke kota C melalui B menggunakan jalur bus saja. Yang B, dari kota A ke kota C melalui B menggunakan jalur bus atau kereta api. C, dari kota A ke kota C melalui B menggunakan jalur bus kemudian pulang menggunakan kereta api. Nah, kita gambar dulu jalurnya. Di sini digambarkan dari K ke B ada 3 jalur bus, 2 jalur kereta api. Dari B ke C ada 5 jalur bus, 3 jalur kereta api. Nah, untuk yang soal A, dari kota A ke kota B ke kota C. Nah, di sini menggunakan jalur bus saja. Nah, dari A ke B ada berapa jalur bus? Ada 3. Dari B ke C ada berapa jalur bus? Yaitu 5. Nah, kemudian 3 ini dikalikan dengan 5. Kenapa dikalikan? Karena kejadiannya bertahap atau berurutan. Jadi A ke B dulu kan, habis itu dari B ke C. Jadi ada 15 cara. Yang B
dari kota A ke kota C melalui B menggunakan jalur bus atau kereta api. Nah, di sini dari A ke B jalur busnya itu ada 3, sedangkan jalur kereta api ada 2. Jadi totalnya ada 5. Dari B ke C sekarang. Jalur busnya ada 5, jalur kereta apinya ada 3. Ya. Dan ini kita kalikan karena dia kejadiannya berurutan. A ke B dulu, baru B ke C. Jadi dihitung 5 kali 8 yaitu 40 cara. Yang C, dari kota A ke kota B menggunakan jalur dari A ke C melalui B menggunakan jalur bus, ya. Ini yang perginya. Kemudian pulangnya berarti dari C ke B kemudian ke A menggunakan jalur kereta api. Nah, untuk yang perginya menggunakan bus. Jalur busnya A ke B itu banyaknya ada 3 jalur. B ke C itu ada 5 jalur. Jadi totalnya ada 15. Nah, untuk C pulangnya dari C ke B menggunakan kereta api ada 3 jalur. Dari B ke C ada 2 jalur, jadi 6. Nah, 15 dan 6 ini kita kalikan. 15 kali 6. Kenapa kok dikalikan? Karena di sini kejadiannya berurutan. Pergi dulu dari A ke C, habis itu pulang dari C ke A. Jadi berurutan. Di totalnya 90 cara. Berikutnya latihan soal 2. Diberikan kata flower. Tentukan banyak rangkaian 5 huruf yang dapat disusun dari kata tersebut. Jika A dimulai dan diakhiri huruf konsonan, yang B diawali dari huruf W dan diakhiri dengan vokal, yang C yang memuat huruf L. Nah, jadi kita hitung berapa konsonan, berapa vokalnya. Konsonannya ada 4, vokalnya ada 2, yaitu O dan E. Untuk soal A, dipilih di sini 5 huruf, ya. Jadi kita buat kotak 5. Kotak pertama ini huruf yang pertama. Kotak yang kedua untuk huruf yang kedua. Sampai kotak yang terakhir yaitu untuk huruf ke-5. Nah, yang A difokuskan pada huruf pertama dan huruf terakhir. Jadi dimulai dan diakhiri huruf konsonan. Jadi fokusnya itu di huruf pertama dan huruf ke-5. Nah, banyaknya konsonan itu ada 4. Jadi konsonan ini kita isi dulu di huruf pertama dan huruf terakhirnya. Konsonannya ada 4, berarti huruf yang pertama kita isi 4 karena banyaknya huruf konsonan. Ada 4. Nah, kemudian berlanjut ke huruf 5. Kenapa kok langsung ke huruf 5? Karena di sini soalnya difokuskan dari dimulai dan diakhiri, ya. Kita fokuskan di huruf ke-5. Nah, huruf ke-5 di sini harus konsonan. Nah, sehingga sisa konsonannya itu 4 dikurangi 1, yaitu 3. Ya. 4-nya dari huruf yang pertama dikurangi 1, yaitu 3. Nah, sisanya
kita isi di huruf kedua, huruf ketiga, dan huruf keempat. Nah, sisanya ada berapa? Vokalnya masih utuh, yaitu 2. Konsonan ada 2. Nah, jadi total semuanya ada 4 huruf ya. Di 4. Nah, selanjutnya tinggal ikut 3, 2. 4, 3-nya dikurangi dari depan, dikurangi 1. 2-nya juga dikurangi dari depan, dikurangi 1. Di totalnya di sini 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 3, yaitu 288 kata. Untuk yang B, diawali huruf W dan diakhiri dengan vokal. Nah, awalnya itu harus huruf W. Kita buat seperti tadi, berisi 5 kotak. Diawali huruf W, berarti W-nya ada 1. Nah, kemudian yang terakhir harus diakhiri dengan vokal. Vokalnya ada 2, berarti kita isi 2. Nah, sisanya kita isi ke kotak ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, sisa konsonannya ada berapa? Setelah dikurangi W, ada 3. Vokalnya sisanya ada 1. Jadi di sini 4, 3, 2. Jadi totalnya 4 kali 3 kali 2 kali 2. Itu 48 kata. Yang C, yang memuat huruf L. Kita buat 5 kotak. Karena yang diminta memuat huruf L, berarti L-nya kan bisa di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, atau kotak ke-5. Jadi nanti kita kalikan dengan 5. Jadi kita ambil satu kasus, kemudian hasil kasus itu dikalikan 5. 5 itu dari mana? Karena L1, L-nya bisa dimasukkan di kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5. Jadi ada 5 kotak. Kita ambil L-nya ada di kotak pertama. Di sini diisi L. Nah, kotak selanjutnya kita isi dengan sisa. Sisa konsonannya setelah dikurangi L ada 3. Vokalnya masih utuh, yaitu 2. Jadi totalnya 5, 4, 3, 2. Jadi untuk kasus yang pertama 5 kali 4 kali 3 kali 2, itu 120. Nah, dikali dengan 5 yang tadi, yaitu ada 5 kasus sebenarnya. Totalnya ada 600 kata. Soal yang ketiga. Diberikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak bilangan ribuan yang dapat disusun dengan ketentuan? Yang A, bilangan kurang dari 5.000. Yang C, habis dibagi 10. Maksudnya bilangan yang habis dibagi 10. Kita mulai dari A. Bilangan ribuan, berarti ribuan itu ada 4 angka. Jadi kita buat 4 kotak. Kotak pertama ini ribuan, kotak yang kedua ratusan, kotak yang ketiga puluhan, kotak yang keempat satuan. Nah, karena yang A kurang dari 5.000, berarti angka yang kurang dari 5.000, ribuannya itu harus kurang dari 5.
kurang dari angka 5. Yang kurang dari angka 5 berapa? 4, 3, 2, 1. Itu angka 4, angka 3, angka 2, angka 1. Nolnya gimana? Ya, nolnya tidak ikut, karena kalau di depan angkanya 0, berarti angkanya menjadi angka ratusan. Jadi di sini banyaknya ada 4 angka. Nah, sisanya totalnya di sini yang disediakan ada berapa angka? Yaitu 8 angka ya. Dalam bilangan itu pengulangan diperbolehkan. Ya, berarti maksudnya apa? Kalau 444 tidak apa-apa, diperbolehkan. 3.333 boleh kan? 5.000, 2.222 diperbolehkan. Berarti pengulangan diperbolehkan. Jadi total angkanya ada 8, jadi 8, 8, 8. Totalnya ada 2048. Yang C. Bilangan yang habis dibagi 10. Bilangan yang habis dibagi 10 itu satuannya harus 0. Nah, di sini kita fokuskan pada satuannya. Satuannya harus angka 0, berarti di sini angka 0-nya hanya 1. Nanti kita tulis 1, itu yaitu diisi angka 0. Nah, selanjutnya sisanya, nah, karena sudah dikurangi angka 0, berarti ribuannya dari 8 angka dikurangi 1 angka. Untuk satuan ya, satuannya 0, berarti 7 angka sisanya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk yang ratusan dan ribuan bebas, jadi 8, 8. Totalnya 7, 8 kali 8 kali 1, yaitu 448. Demikian penjelasan dan contoh yang dapat diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucap dan tulisan. Semoga penjelasan tadi dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini, klik like, dan supaya tidak ketinggalan video materi selanjutnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar matematika. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.